Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Herenaka Pratiwi dari Program Pendidikan Bahasa Prancis 2020, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta. Yang terhormat Ibu Eksa Purbarani selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat sehat yang diberikannya. Saya bisa menyampaikan pidato dengan tema penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik dengan sangat baik. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki fungsi yang sangat penting. Fungsi dari bahasa Indonesia adalah sebagai lambang identitas nasional serta sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Sebagai bahasa nasional, tentunya bahasa Indonesia sangat wajib digunakan dalam rambu umum, petunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi yang merupakan pelayanan umum. Pernyataan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi dan komunikasi, bahasa Indonesia telah dipengaruhi atau diperkaya dari bahasa daerah dan juga bahasa asing. Sumbang asi bahasa daerah dan bahasa asing kian besar, sehingga dalam pertumbuhan dan perkembangannya, bahasa Indonesia kian tersingkir. Mari kita melipir sejenak memperhatikan keberadaan bahasa Indonesia di ruang publik. Dewasa ini, ruang publik mulai terisi oleh bahasa asing. Bahasa Indonesia tersingkir dari banyak tempat. Di jalan yang berada di kota-kota besar maupun kota-kota kecil, spanduk toko, nama-nama gedung perusahaan, pusat perbelanjaan, sarana umum, dan sebagainya mulai mengenakan bahasa yang bukan merupakan bahasa Indonesia. Pada pasal 38 ayat 1 yang berisi, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, petunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum, kini sudah tak lagi berlaku. Bisa jadi karena pada dasarnya masyarakat yang terlalu buta akan hukum, sehingga mereka tak lagi memerlukan peraturan perundangan yang ada. Entah karena tidak tahu atau memang sengaja mengabaikannya. Penggunaan bahasa asing lebih dianggap memberikan keuntungan karena terkesan lebih berkelas dan lebih besar nilai jualnya dibanding bahasa kita sendiri. Pada masa depan, pengaruh bahasa yang bukan merupakan bahasa Indonesia bisa jadi bertambah pesat lajunya. Hal ini tidak menutup kemungkinan adanya sedikit dampak positif untuk penduduk Indonesia. Masyarakat bisa menjalin relasi yang luas dengan kemampuan berbahasa yang telah mereka miliki. Namun, bahasa Indonesia akan semakin tertutup keberadaannya. Bisa jadi hanya berupa bayang-bayang dari bahasa lain. Untuk menghindarkan dampak negatif yang akan terjadi di masa depan tentang permasalahan yang ada, pemerintah harus lebih berani menegakkan perundangan yang berkaitan dengan hal tersebut, serta membantu masyarakat dalam melestarikan bahasa Indonesia. Misalnya, masyarakat tetap bisa menjalin relasi dengan pebisnis luar negeri, namun dengan syarat menggunakan nama jual berbahasa Indonesia. Bisa jadi dengan hal tersebut, konsumen luar negeri justru akan tertarik untuk belajar bahasa Indonesia. Intinya, kita sebagai penduduk negara Republik Indonesia wajib menggunakan peluang pelestarian bahasa Indonesia yang terpampang di depan mata kita. Interaksi antar warga Indonesia akan dapat dibina melalui bahasa Indonesia. Dengan melakukan pembinaan berbahasa Indonesia yang baik, dapat membantu melestarikan bahasa kita tercinta. Menjadi warga negara Indonesia tidak cukup dengan hanya memperoleh status warga negara saja. Kita harus membiasakan diri berbahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah dalam hidup dan kehidupan pergaulan dalam masyarakat dan ruang publik yang tersedia. Sebagai duta bahasa,
Yang akan saya lakukan demi meminimalisasikan dampak yang mungkin terjadi di masa depan adalah yang pertama, meningkatkan fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri bangsa. Menunjukkan kepada masyarakat bahwa bahasa Indonesia lebih bernilai dari bahasa bangsa lain. Yang kedua, membuat bahasa memiliki kedudukan yang sama dengan bahasa dari bangsa lain. Misalnya dengan mengenalkan bahasa Indonesia ke mancanegara melalui produk-produk yang kita miliki. Kemudian, usaha terakhir yang akan saya lakukan demi meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia pada masyarakat dan juga pada ruang publik yang tersedia adalah melaporkan bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional sebagai alat penghubung antar daerah dan antar budaya dengan memanfaatkan teknologi dan komunikasi yang kian maju pesat. Misalnya, dengan membuat karya tulis seperti novel atau karya sastra lainnya dalam bentuk elektronik dengan kemasan ciamik yang bisa menarik pemuda dan pemudi bangsa untuk meningkatkan pengetahuan berbahasa mereka menuju taraf yang lebih baik. Melalui pidato ini, saya mengajak rekan-rekan pelajar sebagai muda-mudi penerus bangsa untuk mampu melestarikan kepribadian dan jati diri bangsa melalui peningkatan kualitas berbahasa Indonesia di ruang publik. Bangsa yang besar adalah bangsa yang melestarikan apa yang ada di dalamnya, seperti bahasa, budaya, dan tradisi. Siang dan malam akan selalu datang menemani, perubahan akan terus terjadi. Namun bukan berarti kita menyingkirkan belian yang telah kita miliki. Cintai bahasa pribumi, maka kita akan lestari. Demikian pidato yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.